Assalamualaikum guys, hi, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita ada di segmen BVL House, episode ketiga. Di episode ketiga kali ini adalah proses pembangunan rumah di BVL House. First of all, ini adalah proses pengukuran boplank. Ini merupakan awal pelaksanaan yang bertujuan untuk menentukan letak bangunan, layout, elevasi, dan benchmark. Selanjutnya adalah proses penggalian tanah untuk pondasi cakar ayam atau footplat. Penggalian ini dengan kedalaman 2 meter ya guys, karena nantinya di bangunan inti BVL House ini akan terdiri dari 2 lantai, sehingga pemilihan dengan struktur footplat dinilai yang paling efektif untuk menahan beban vertikal seperti beban benda mati, benda hidup, dan beban gempa yang akan diteruskan ke tanah. Next, ini merupakan proses pembuatan lantai kerja pondasi nih guys, yang nantinya berfungsi untuk meletakkan besi pondasi footplat. Dan sampai juga kita di proses fabrikasi besi tulangan nih guys. Jadi untuk besi footplat kami menggunakan besi 10 ulir, dan untuk proses pemotongan besinya itu Pak Tukang menggunakan mesin gerinda tangan ya guys. Sedangkan untuk proses perakitan besi itu dibentuk menggunakan alat penekuk besi manual. Untuk kolom footplat kami menggunakan besi 10 ulir dengan bentang kolomnya itu sekitar 3 meteran. Setelah proses fabrikasi tulangan selesai, besi pondasi footplat siap untuk dipasang di lubang galian. Kemudian ini adalah proses pemasangan besi tulangan footplat. Pada proses ini diikuti juga nantinya dengan pemasangan besi kolom seperti itu tuh guys. Karena nantinya kan besi kolom itu akan ikut tercor bersamaan dengan besi footplatnya. And last but not least, ini adalah proses pengecoran atau penuangan beton. Di sini, as always, Pak Tukang menggunakan metode manual untuk mencampur semen, pasir, kerikil atau split, dan juga air. Seperti itu tuh guys proses penuangannya. Selanjutnya ini adalah proses pembuatan pondasi dengan metode batu kali. Untuk tahap-tahapan pembuatan pondasi dengan batu kali di part 2 ini kurang lebih sama dengan tahap-tahapan di bangunan part 1 yang ada di episode BVL House sebelum ini ya guys ya. Buat yang belum nonton, boleh kalian nonton dulu di episode kedua.
Next, ini adalah proses pembuatan sleeve dengan metode bekisting batu bata, jadi lebih efisien dan lebih kuat. Selanjutnya adalah proses fabrikasi besi untuk sleeve. Di sini kami menggunakan besi 10 ulir. Setelah besi sleeve terpasang semua, selanjutnya adalah pengecoran besi sleeve. Nah, prosesnya seperti ini nih. Setelah sleeve beton kering, menyatu dan juga kokoh, dilanjutkan dengan pemasangan dinding batu bata merah. Setelah pekerjaan pemasangan dinding di bangunan part 1 selesai, dilanjutkan dengan pengecoran topi-topi untuk teras depan. And FYI, pada saat proses pengecoran topi-topi ini kondisinya tuh sedikit gerimis guys. Tapi kata Pak Tukang itu tuh nggak masalah, jadi ya udah mereka tetap lanjutin deh. Nggak berasa udah sampai di proses pemasangan atap bangunan part 1 nih guys. Nah di sini untuk rangka atapnya kami menggunakan kanal C ukuran 10 x 3,5 cm dengan tebal 1,5. Untuk atapnya kami menggunakan UPVC Alderon double layer dengan alasan atap UPVC itu kan terkenal dengan ketahanannya terhadap segala cuaca ya guys ya. Selain itu dia juga kedap dan juga tidak panas. Setelah pembangunan di part 1 selesai, kita move ke bangunan part 2 nih guys. Di sini Pak Tukang lagi bikin jalur pembuangan air.
Selanjutnya, Pak Tukang melakukan pekerjaan dinding dengan batu bata di bangunan part 2. Penampakannya seperti ini nih guys. Beberapa hari kemudian pekerjaan dindingnya udah selesai nih guys. Dan beberapa Pak Tukang nyicil melakukan pekerjaan plester dinding kayak gitu tuh, dikit-dikit. And this is the last part di episode ini. Kita udah sampai di proses persiapan dan juga nantinya lanjut ke proses pengecoran lantai 2 di BVL House. Ini adalah proses pembuatan balok beton struktur. Dan untuk backcasting atau cetakan dak betonnya itu udah selesai dibuat ya guys ya. Di tahap ini tukang akan membuat mal atau cetakan dak beton untuk pengecoran. Dan pada balok beton struktur kami buat dengan ukuran 35 x 18 cm. Dan kami menggunakan besi 13 ulir. Untuk alas cetakan dak betonnya kami menggunakan multiplex dengan ketebalan 9 mm. Dan di sini kami membutuhkan totalnya 28 lembar multiplex nih guys. And FYI untuk luas bidang yang akan dicor itu nantinya 16,5 dikali 5 meter. Untuk hitungan detail cor lantai 2-nya kalian bisa cek di keterangan yang udah aku tulis di video ini nih guys. Nah, di situ. Oh ya guys, untuk cornya kami menggunakan campuran K300 dengan rumus kebutuhan materialnya seperti yang tertera di video ini. Untuk saat ini adalah proses pengukuran posisi pipa buangan kamar mandi lantai 2 nih guys. Dan di sini tuh ada sefruit tips nih dari Pak Tukang. Supaya cor-corannya tidak menempel pada multiplex pada saat besok udah mau dilepas multiplexnya, udah kering gitu. Pak Tukang tuh sengaja bikin tahu beton tuh guys. Nah, penampakannya itu tuh yang kecil-kecil nih. And the D-Day ini adalah hari pengecoran nih guys. Dan ini adalah kondisi H-1 jam sebelum proses pengecoran dilakukan. Di sini kita bisa lihat kalau besi lantai cor itu udah terpasang 2 lapis ya guys ya. Untuk ring-ring besi dan balok beton juga udah terpasang. Serta pipa buangan air juga semuanya udah beres. Jam 6 pagi hari, ini udah mulai dilakukan persiapan pengecoran, mulai dari pemasangan lift cor, persiapan molen, dan juga material-materialnya nih guys. Oh ya guys, untuk proses pengecoran ini semuanya udah include ke dalam biaya borongan tukang yang udah aku jelasin di episode pertama BVL House ya guys ya. Jadi untuk penyewaan molen, untuk penyewaan lift cor, semua tambahan tukang saat proses pengecoran itu sudah dihandle oleh tukang borongan kami. Jadi nggak pusing-pusing lagi. Di sini kami menggunakan 1 buah mesin molen dan juga lift cor. Untuk tukang cor tambahannya itu ada sekitar 9 orang. Dan untuk proses pengecorannya itu tadi dimulai pukul 7 pagi.
dan selesai di pukul 10 siang nih guys. Setelah proses pengecoran dilakukan, di sini ternyata hitungan materialnya itu semua cukup akurat guys. Dan untuk semen itu habisnya 93 sak karena kita juga coring serta balok struktur. Untuk total budget materialnya itu udah aku spill di video ini ya guys ya tuh. Tuh untuk total budget cor lantai 2-nya. Di situ totalnya exclude biaya tukang ya guys ya. Karena untuk ongkos tukang cor sebanyak 9 orang tadi dan juga penyewaan lift cor dan alat molen itu udah include di biaya borongan tukang yang udah aku jelasin di awal video di episode 1. Gitu. Oke guys, itu tadi proses pembangunan dan pengecoran lantai 2 BVL House di episode 3 kali ini. Nantikan progres pembangunan BVL House dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.